Perkenalkan, nama saya Teresia Mevri Maju. Pada video ini saya akan menjelaskan materi geografi, yaitu berkaitan dengan tanah. Mari simak bersama ya teman-teman video penjelasannya. Tanah secara umum adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari campuran bahan material, bahan organik, air, dan udara yang merupakan media utama untuk pertumbuhan tanaman dan habitat bagi berbagai organisme. Faktor-faktor pembentuk tanah yang pertama adalah bahan induk. Bahan induk utama pembentuk tanah adalah batuan, mineral, dan juga bahan organik. Yang kedua adalah iklim. Iklim merupakan faktor utama dalam pembentuk tanah, berupa suhu dan juga curah hujan. Yang ketiga adalah organisme. Organisme tanah seperti serangga, cacing, dan bakteri menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Proses ini menghasilkan bahan organik yang akan membentuk humus dalam tanah. Yang keempat adalah topografi. Topografi juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sifat-sifat fisik tanah. Yang kelima adalah waktu. Waktu juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sifat-sifat fisik tanah. Selanjutnya adalah jenis-jenis tanah. Yang pertama adalah tanah aluvial, yang kedua tanah andosol, yang ketiga tanah entisol, yang keempat tanah grumusol, yang kelima tanah humus, yang keenam tanah inceptisol, yang ketujuh tanah laterit, yang kedelapan tanah latosol, yang kesembilan tanah litosol, dan yang kesepuluh tanah kapur. Selanjutnya adalah karakteristik tanah. Karakteristik yang pertama adalah tekstur. Ukuran partikel tanah atau pasir, debu, dan liat yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan udara serta kesuburannya. Selanjutnya, struktur. Cara partikel tanah terikat bersama yang memengaruhi porositas, areasi, dan kemampuan air untuk meresap. Yang selanjutnya, konsistensi. Keadaan tanah saat disentuh seperti kekerasan, kelembutan, dan kelengketan yang dipengaruhi oleh kandungan air dan jenis partikel. Selanjutnya adalah permeabilitas. Kemampuan tanah untuk membiarkan air dan udara meresap yang dipengaruhi oleh tekstur dan juga struktur. Selanjutnya adalah kadar air. Presentase air yang ditahan oleh tanah yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah warna tanah. Warna tanah dapat memberikan petunjuk tentang kandungan mineral dan bahan organik serta kondisi drainase. Selanjutnya adalah karakteristik kimia atau pH. Tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya adalah kandungan unsur hara. Ketersediaan unsur hara makro atau nitrogen, fosfor, dan kalium, dan mikro atau besi, seng, dan tembaga yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Selanjutnya adalah bahan organik. Kandungan bahan organik atau humus yang mempengaruhi kesuburan, struktur, kapasitas air tanah. Yang ketiga adalah karakteristik biologis. Yang pertama, mikroorganisme. Keberadaan dan aktivitas bakteri, jamur, dan organisme tanah lainnya yang berperan dalam siklus nutrisi dan kesuburan tanah. Yang selanjutnya adalah kehidupan akar. Kemampuan tanah untuk menunjang pertumbuhan akar tanaman yang dipengaruhi oleh tekstur, struktur, dan kandungan air. Selanjutnya adalah profil tanah. Profil tanah adalah penampang vertikal yang menunjukkan susunan lapisan tanah atau horizon dari permukaan hingga batuan induk yang terbentuk melalui proses pedogenesis atau pembentukan tanah. Selanjutnya adalah profil tanah. Profil tanah adalah penampang vertikal yang menunjukkan susunan lapisan tanah atau horizon dari permukaan hingga batuan induk yang terbentuk melalui proses pedogenesis atau pembentukan tanah. Lebih rinci, profil tanah terdiri dari horizon tanah atau lapisan-lapisan tanah yang hampir sejajar dengan permukaan terbentuk karena proses pembentukan tanah. Selanjutnya adalah lapisan tanah atau zona. Bagian profil tanah yang terbentuk sebagai akibat proses pembentukan tanah biasanya terdiri dari horizon O, horizon A, horizon E, dan horizon B. Selanjutnya adalah lapisan bahan induk.
lapisan di bawah sulung yang merupakan bahan dasar pembentuk tanah atau batuan induk. Batuan induk lapisan terendah yang merupakan bahan asal tak dari tanah. Horizon tanah yang umum. Yang pertama, horizon O, yaitu lapisan organik terdiri dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan-hewan yang membusuk. Kemudian ada horizon A. Horizon A adalah lapisan atas yang kaya akan bahan organik dan mineral, sering disebut sebagai tanah hitam. Yang selanjutnya adalah horizon E, lapisan yang mengalami leburan atau eluasi, atau bahan-bahan organik dan mineral berwarna pucat. Yang selanjutnya adalah horizon B, lapisan yang mengalami akumulasi bahan-bahan yang dialirkan dari lapisan di atasnya, berwarna lebih gelap. Yang selanjutnya, horizon C, lapisan yang tersisa dari bahan induk yang belum mengalami pelapukan yang signifikan. Selanjutnya adalah horizon R, atau batuan induk. Selanjutnya adalah konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya untuk mencegah kerusakan tanah dan memperbaiki tanah yang rusak. Konservasi tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti rotasi tanaman, penggunaan mulsa, dan teras jerami. Tujuan konservasi tanah meningkatkan produktivitas lahan, mencegah kerusakan tanah akibat erosi, melindungi tanah dari perubahan kimiawi atau biologi, melindungi tanah dari salinisasi, pengasaman, dan kontaminasi. Metode konservasi tanah: rotasi tanaman, tanaman penutup lahan, tanaman penahan angin, mulsa, bahan hijauan, teras jerami, tanaman akar wangi. Manfaat konservasi tanah: mengurangi intensitas pengolahan tanah, meningkatkan manfaat ekonomi dan lingkungan, melindungi permukaan tanah dari terapan hujan, memperlambat aliran air dan mencegah erosi dan longsor, menjaga kualitas kimia tanah. Konservasi tanah erat kaitannya dengan konservasi air. Setiap perlakuan yang diberikan pada tanah akan mempengaruhi tata air di tempat tersebut dan di